Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Chantal Della Conchita Lambe. Perkenalkan, nama saya Kayla Wira Satya Mokolo. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Susana Wardani Putri. Perkenalkan, nama saya Talita Wibowo. Perkenalkan, nama saya Chelsea Valentia Chantio. Perkenalkan, nama saya Gracia Gabriela Tetelepta. Ayo, aku Zara Albinia dari International Relations tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai self-awareness atau kesadaran diri, yang merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan diri dan kecerdasan emosi. Self-awareness didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mengenali pikiran, emosi, perilaku, dan bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi dirinya maupun orang lain. Menurut Daniel Goleman, dalam teori emotional intelligence, self-awareness adalah fondasi utama dari kecerdasan emosional, karena dengan mengenal diri, kita dapat mengelola emosi lebih baik lagi. Self-awareness terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada internal self-awareness, yaitu pemahaman seseorang tentang nilai, motivasi, perasaan, dan juga kekuatan dan kelemahan di dalam dirinya. Yang kedua itu adalah external self-awareness, yaitu kesadaran mengenai bagaimana orang itu memandang kita, serta bagaimana perilaku kita berdampak kepada lingkungan sekitar. Dengan memiliki self-awareness yang baik, seseorang akan memperoleh banyak manfaat, seperti meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, mengendalikan emosi, membangun relasi yang sehat, serta mendorong pengembangan diri yang berkelanjutan. Sebaliknya, kurangnya self-awareness dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik dalam hubungan sosial, serta kesulitan dalam bekerja sama baik di dalam akademik maupun profesional. Oke, untuk lebih memahami konsep self-awareness ini, di sini kami akan menampilkan sebuah simulasi atau seringkali kita sebut sebagai roleplay untuk lebih menggambarkan dengan jelas bagaimana perbedaan perilaku antara seseorang yang memiliki self-awareness dan tidak memilikinya. Oke guys, kita pakai cara aku aja. Aku udah pernah bikin kayak gini dan mirip, jadi lebih mudah pakai cara aku, lebih efektif. Mungkin benar sih, tapi ini kan tugas kelompok. Gimana kalau kita diskusi dulu biar semua orang bisa dapat bagian? Tuh, kalau kebanyakan diskusi nanti kelamaan. Mending pakai cara aku aja, biar lebih cepat selesai. Dia selalu gini ya, gak pernah mau ngasih kesempatan buat orang lain ngomong. Iya, tapi Sil, ini kan tugas kelompok per individu. Lebih bagus kalau semua tuh kasih ide, biar semua tuh ada kontribusinya. Mungkin hasilnya jadi lebih bagus. Aku ini yang paling ngerti materi, jadi jelas ide aku yang terbaik. Kalian emang punya ide lain? Coba pikir dulu deh, apakah itu idenya lebih bagus dari punya aku? Sil, aku paham kalau kamu percaya sama ide kamu. Tapi coba mikir-mikir lagi deh. Kalau kamu terlalu mendominasi, teman-teman yang lain tuh bakal merasa nggak dihargain. Nah, coba kamu pikir-pikir lagi. Sikap kamu tuh sebenarnya bikin suasana kita jadi tegang. Oh iya ya, maaf ya sikap aku terlalu berlebihan dan justru jatuhnya lebih memaksa. Maaf ya teman-teman. Gak apa-apa Sil, aku sebenarnya punya ide juga, tapi aku gak berani ngomong karena kamu langsung ambil alih. Iya, kalau semua bisa kasih ide, kita bisa gabungin semua jadi satu. Cara Sisil tadi yang seperti itu juga bisa kita pakai kok, dan kita bisa tambah dari ide teman-teman yang lain, jadi hasilnya bisa lebih bagus. Benar juga ya. Aku terlalu fokus kepada diriku sendiri. Oke, mulai sekarang aku akan mencoba lebih dengar kalian dulu sebelum memutuskan. Kalau gitu aku punya usul buat kerjain ini. Kita bagi tugas masing-masing aja. Aku bisa cari data, Sisil susun kerangka, Chelsea bisa bagian presentasi, terus Chantal bagian editing. Setuju, dengan kayak gitu kita semua bisa terlibat. Dan kalau ada perbedaan pendapat, kita bisa diskusi dulu, bukan ambil keputusan sepihak. Nah, betul itu Cel. Ini contoh kecil gimana self-awareness itu sangat penting dalam kerja sama tim. Tadi juga Sisil udah berani untuk mengakui kesalahannya. Itu menjadi bentuk gimana self-awareness itu sangat bagus. Terima kasih ya telah mengingatkan aku. Aku belajar banyak hari ini. Belajar kalau sadar diri itu bisa bikin kerja kelompok lebih kompak. Aku juga belajar kalau berani ngomong itu penting, gak cuma diem doang. Karena kalau kita nggak ngomong, pasti orang lain juga nggak akan tahu perasaan kita. Intinya, self-awareness itu bukan cuma tentang kenal diri, tapi bagaimana kita berdampak pada orang lain.
Nah, berarti kalau kita punya kesadaran diri, konflik itu bisa berubah menjadi kesempatan untuk kita belajar, memperbaiki diri, dan bisa bekerja sama lebih baik lagi. Dari simulasi tadi, kita dapat melihat bahwa kurangnya self-awareness dapat menimbulkan konflik, menghambat kerjasama, dan menurunkan semangat tim. Namun ketika seseorang menyadari perasaan dan tindakannya, serta menerima masukan, maka konflik akan berubah menjadi kesempatan untuk bekerja sama yang lebih baik. Jadi kesimpulannya, self-awareness merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki setiap individu, terutama kita nih sebagai mahasiswa. Kenapa? Supaya kita bisa mengelola emosi, menghargai orang lain di sekitar kita, dan juga dapat mengembangkan diri secara berkelanjutan. Oleh karena itu, mari kita melatih self-awareness dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari hal-hal sederhana seperti refleksi diri, menerima masukan, dan memahami emosi sebelum bertindak. Terima kasih dan semoga bermanfaat.